Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rohmani, Magister Pendidikan dengan nomor Induk Dosen Nasional 0207088803. Saya adalah dosen dari program studi pendidikan guru sekolah dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Mata kuliah yang pernah saya angku diantaranya pengantar dasar IPA, pendidikan IPA kelas rendah, pendidikan IPA kelas tinggi, pembelajaran terpadu, dan pembelajaran berbasis ICT. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang pernah saya ampu, diantaranya adalah mata kuliah pengantar dasar IPA di semester ganjil. Mata kuliah pengantar dasar IPA merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar di semester 1 dengan beban SKS sebesar 3 SKS dengan pokok bahasan diantaranya hakikat ilmu pengetahuan alam, yang kedua besaran dan satuan, yang ketiga materi dan perubahannya, yang keempat energi dan gerak, yang kelima bumi dan alam semesta, yang keenam listrik dan magnet, yang ketujuh makhluk hidup, yang berikutnya bunyi dan gelombang, yang berikutnya sumber daya alam, dan yang terakhir benda-benda langit. Adapun capaian mata kuliah dari mata kuliah pengantar dasar IPA, yang pertama mengidentifikasi kegiatan belajar mengajar yang dapat menumbuhkan sikap religius dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam pembelajaran IPA. Capaian mata kuliah yang berikutnya, yang kedua, menganalisis dan mengidentifikasi masalah lingkungan dan masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pendidikan IPA. Capaian yang ketiga, mahasiswa mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri dalam melaksanakan pembelajaran IPA. Yang keempat, mahasiswa mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar pembelajaran IPA. Capaian mata kuliah yang kelima, mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis, informasi, dan data, terutama dalam pembelajaran IPA. Yang keenam, mahasiswa mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, teman sejawat, baik dalam maupun di luar lembaganya. Capaian mata kuliah yang ketujuh, mahasiswa mampu melakukan proses evaluasi terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawab dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri dalam pembelajaran IPA. Capaian mata kuliah berikutnya, mahasiswa mampu mengevaluasi konsep-konsep pendidikan dasar, pembelajaran di sekolah dasar, penelitian tentang pendidikan dasar, dan mampu mengaplikasikan dalam pembelajaran IPA. Adapun subcapaian mata kuliah diantaranya, yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep dan nilai-nilai agama yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPA. Yang kedua, menganalisis masalah lingkungan dan masyarakat yang terjadi di sekitar mahasiswa serta menyebutkan dampak dan akar permasalahannya. Yang berikutnya, mahasiswa mampu menyampaikan materi pembelajaran IPA dengan jelas dan menarik perhatian serta memberikan contoh yang relevan dalam kehidupan bermasyarakat. Yang berikutnya, mahasiswa mampu memilih dan menyusun materi ajar yang tepat dan relevan untuk siswa sekolah dasar. Yang berikutnya, mahasiswa dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan pembelajaran IPA di sekolah dasar.
Adapun penilaian yang saya lakukan, yang pertama kehadiran dan keaktifan dengan bobot nilai 10%, kemudian tugas dan presentasi dengan bobot penilaian 25%, yang berikutnya ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 40%, dan sisanya penugasan terstruktur. Berikut proses perkuliahan yang saya lakukan di kelas pada pertemuan kedua, materi, besaran, dan pengukurannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah ya Pak. Baik, ketemu lagi dengan saya di mata kuliah pengantar dasar IPA. Sebelum kita mulai perkuliahan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk mendapatkan keberkahan dari perkuliahan kita di pagi hari ini. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Di perkuliahan pertemuan kedua ini kita akan membahas materi yang berikutnya terkait besaran dan pengukurannya, besaran dan satuan. Besaran dan satuan, ketika kita lihat dari definisinya, bahwasanya besaran adalah suatu yang dapat diukur dan memiliki nilai serta satuan. Oke, dilihat di sini kata kuncinya adalah dapat diukur, memiliki nilai, dan memiliki Satuan. Jadi ketika sesuatu itu dapat diukur dan dimana punya nilai itu dalam bentuk angka ya, serta ada satuannya, maka itu disebut sebagai besaran. Sedangkan satuan sendiri adalah sesuatu yang digunakan sebagai pembanding. Jadi pembanding dalam suatu pengukuran itu namanya satuan. Ada yang misalkan kita mengukur sebuah panjang meja, kita ukur menggunakan pensil, misalkan panjangnya 20 pensil. Kita ukur menggunakan jengkal, misalkan panjangnya 5 jengkal. Maka pensil dan jengkal tadi merupakan satuan, ya. Pembandingnya adalah jengkal dan juga pensil. Besaran dan satuan, yang pertama kita cek, besaran itu berdasarkan nilai dan arah. Yang kedua, besaran berdasarkan satuan. Apa perbedaannya? Kita lihat. Ketika besaran itu kita lihat berdasarkan nilai dan arah, kan menjadi dua. Ada besaran vektor dan ada besaran skala. Besaran vektor, kata kuncinya di sini, Anda lihat. Dia memiliki nilai, memiliki arah. Sedangkan besaran skala itu dia hanya memiliki nilai. Jadi hanya memiliki nilai saja ketika dia besaran skala. Contohnya apa? Contohnya massa. Massa ketika kita menimbang benda, maka hanya punya nilai saja. Misalkan 20 kilo, atau 5 kilo, atau 3 kilo, atau 2 gram. Waktu sama. Ketika kita mengukur waktu, maka yang ada hanya nilainya saja. Berbeda dengan besaran vektor. Besaran vektor misalkan gaya, ketika kita menarik sebuah benda, maka ada arahnya. Nah, arah ini disepakati oleh para ilmuwan. Ketika arah itu arahnya ke kanan dan ke atas, artinya jika arahnya ke kanan dan atas, itu disepakati nilainya adalah positif. Sedangkan besaran turunan itu satuannya diturunkan dari besaran pokok. Bedanya itu, kita lihat ada 9 ya. Kalau Anda dulu di SMP atau SMA, biasanya hanya ditampilkan 7 saja.
Yang pertama apa itu? Panjang. Yang kedua? Masa. Yang ketiga? Waktu. Yang keempat? Arus listrik. Yang kelima? Suhu. Yang keenam? Intensitas cahaya. Yang ketujuh? Jumlah zat. Jumlah zat. Ini adalah 7 besaran pokok yang biasanya diajarkan di SMA atau SMP gitu ya. Dimana ketika kita lihat lambang dari masing-masing besaran, panjang itu lambangnya adalah apa itu? L, gitu ya. Sedangkan massa itu M, waktu itu T, kuat arus itu I, suhu itu T besar, dibedakan. Kalau waktu suhu itu T-nya kecil, sedangkan mohon maaf, kalau waktu itu T-nya kecil, sedangkan suhu waktunya T-nya besar. Jadi jangan sampai salah ketika nanti kita menulis. Kita mau menuliskan lambang dari suhu, tetapi T-nya kecil, itu salah. Begitu juga untuk menuliskan waktu, T-nya harus kecil, jangan besar. Kemudian satuannya, kalau panjang itu meter, massa itu kilogram, waktu itu sekon, kuat arus ampere, suhu Kelvin, intensitas cahaya kandela, jumlah zat mol, sudut bidang datar radian, sudut ruang itu ya. Barang, misalkan beli beras, Anda biasanya nyebutnya gimana? Beli beras beratnya 2 kg. Benar apa salah ya? Benar. Ini kata kerja ini. Beli beras beratnya 20. Benar kan? Benar atau salah? Benar. Dilihat kilogram ini punya siapa? Punya massa. Bukan punyanya berat. Paham ya? Jadi istilah ini memang sudah menjadi apa ya, umum di masyarakat. Walaupun salah tetapi menjadi umum, jadi benar gitu kan. Padahal yang benar seharusnya kita tuh bilang, ibu beli beras masanya 20 kg. Tetapi kalau kita bilang seperti itu kita diketawakan. Oke, kita lanjutkan. Besaran turunan itu adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Volume itu adalah panjang kali lebar kali Tinggi. Maka panjang satuannya adalah meter, lebar satuannya meter, tinggi satuannya Meter. M dikali N dikali N jadinya M pangkat 3 meter kubik. Bisa dipahami ya? Jadi untuk menurunkan dari besaran-besaran turunan itu dilihat satuannya. Kayak adalah massa dikali percepatan. Kita lihat percepatan sendiri adalah kecepatan dibagi waktu. Jadi kecepatan itu satuannya M, kecepatan satuannya M ya, per sekon dibagi dengan sekon. Maka M per sekon dibagi sekon dikali, konsep matematikanya tahu ya, 1 per S meter per sekon pangkat 2. Nah itu cara menurunkan dari besaran-besaran turunan. Jadi satuan dari besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Jadi jangan sampai nggak tahu asal usul dari M pangkat 2 atau meter pangkat 2, meter pangkat 3, kilogram per meter pangkat 3 dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Jadi pastikan kita tahu dulu asal usul dari satuan itu dari mana. Besaran pokoknya harus hafal, ada 9. Tetapi yang sering dipakai itu adalah panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, jumlah zat. 8 dan 9 itu untuk kita jarang sekali makainya. Tetapi ada kalanya nanti akan terpakai. Tetapi sangat jarang dipakai saat ini. Bahkan jumlah zat saja juga. Satuannya meter, tinggi satuannya Meter. M dikali N dikali N jadinya M pangkat 3 meter
Dipahami ya? Jadi untuk menurunkan dari besaran-besaran turunan itu dilihat satuannya. Contoh yang lain, gaya adalah massa dikali kecepatan. Kita lihat percepatan sendiri adalah kecepatan dibagi waktu. Jadi kecepatan itu satuannya m, kecepatan satuannya m ya, per sekon dibagi dengan sekon. Maka m per sekon dibagi sekon dikali, konsep matematikanya tahu ya, 1 per s meter per sekon pangkat 2. Nah itu cara menurunkan dari besaran-besaran turunan. Jadi satuan dari besaran turunan itu diturunkan dari besaran pokok. Jadi jangan sampai nggak tahu asal usul dari m pangkat 2 atau meter pangkat 2, meter pangkat 3, kilogram per meter pangkat 3 dan seterusnya. Bisa dipahami ya? Jadi pastikan kita tahu dulu asal usul dari satuan itu dari mana. Besaran pokoknya harus hafal, ada 9. Tetapi yang sering dipakai itu adalah panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, jumlah besar. 8 dan 9 itu untuk kita jarang sekali makainya. Tetapi ada kalanya nanti akan terpakai. Tadi mengukur panjang meja menggunakan jengkal, atau jengkal ya? Tahu. Iya. Mas Ardi, ke depan dulu. Oke Mas Ardi, hitung panjangnya menggunakan jengkal. Dari sini sampai sini itu ada berapa jengkal? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kalau kita mengukur dengan jengkal pasti akan berbeda hasilnya. Oleh sebab itu dibutuhkan satuan standar yang dimanapun itu diukur hasilnya akan sama. Yang MK itu nih, M-nya itu adalah meter, K-nya itu kilo, S-nya itu sekon. Jadi tinggal dia mengukur apa. Kalau kilo bisa saja kilometer, kalau untuk panjangnya gitu, kilogram dan seterusnya. Tarikan nafas gitu tidak ya. Jadi hitungnya menggunakan satuan sekon. Sedangkan kalau sistem CGS, C-nya itu adalah sentimeter, G-nya itu adalah gram, S-nya tetap sekon. Jadi standarnya ada 2. Kalau nggak menggunakan satuan senti, ya menggunakan satuan yang meter tadi. Kalau nggak menggunakan kilo, satuannya ya gram. Paham ya? Oke, kita kembali. Anda lihat, kadang-kadang ada besaran itu yang sangat besar sekali. Contohnya apa? Contohnya Anda tahu jarak bumi ke matahari atau jarak bumi ke bulan. Jarak ke bumi ke matahari itu 150 juta kilometer. Kurang lebih seperti itu ya. Itu pengetahuan yang diberikan oleh para ilmuwan. Kalau kita nulis 150 juta alangkah banyak kan gitu. 150 nya berapa? 6 atau 7? 150 juta. 7 ya. 15 juta kilometer. Ada angka yang rendah kecil, banyak. Kayak kita melihat benda di mikroskop, ya, kayak bakteri, virus dan lain sebagainya itu ukurannya sangat kecil, makanya dia menggunakan satuan yang mikro atau nano. Panjang, alat ukur panjang yang Anda ketahui di sekitar Anda apa aja? Garis ya. Ini tahu? Ada yang pernah tahu ini di rumah? Ini biasanya digunakan untuk mengukur tanah. Ini namanya meteran juga nih. Ini meteran.
Ini jangan terang. Kalau ini untuk apa? Bukan di tukang jahit atau ya di posyandu untuk mengukur tingkat kepala bayi dan seterusnya. Sedangkan yang ini biasanya ditemukan di laboratorium atau di ya tempat-tempat praktek. Ya, buat nimbang berat, nimbang bawang, cabai dan lain sebagainya. Ini kita lihat mana? Di Indomaret ada, jangan di Indomaret tapi ya. Yang ini? Ini adanya di toko emas biasanya, karena nimbanginnya dalam bentuk gram-graman kecil. Yang ini peraca? Ya, tukang rongsok biasanya ini ya. Ya, semuanya untuk mengukur massa dalam satuan gram atau kilo. Ada yang belum pernah lihat alat-alat ini? Jam matahari. Jam pasir tahu ya? Tahu. Kalender tahu? Tahu. Jam dinding tahu? Tangan tahu? Tahu. Oke, baik. Sementara 3 ini yang kita bahas di pertemuan hari ini. Pertemuan berikutnya kita akan bahas besaran yang lain. Tadi ada 9, berarti masih ada 6 besaran yang lain. Kita harus tahu juga apa alat ukur dari yang 6 tadi. Baik, terima kasih. Perkuliahan, jika tidak ada yang ditanyakan, kita tutup. Ya, baik. Jika tidak ada lagi yang ditanyakan, untuk minggu depan pastikan Anda sudah baca dulu materinya, sehingga kita kuliah tinggal kita diskusi apa yang belum Anda pahami, kita diskusikan bersama. Iya. Perkuliahan saya cukupkan sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.